Boleh di next slide dulu. Wah, oke, di next lagi aja karena ini cuma bridging. Silakan, boleh di next slide satu lagi. Terima kasih. Oh, steady. Oke, aku sedikit lupa ya teman-teman sebelum masuk ke konten video. Sebenarnya aku coba memberikan informasi juga sedikit bahwa kita harus mematuhi peraturan-peraturan yang ada di setiap platform ya. Begitupun di platform kita ada peraturannya. Di sini ada 4 jenis produk, teman-teman istilahnya ada di 2 teratas itu adalah produk yang dilarang dan produk yang tidak didukung. Artinya ini adalah jenis-jenis produk yang sebetulnya tidak boleh dijual di platform kita. Tapi di bawahnya adalah produk undangan dan produk terbatas. Ini adalah produk-produk yang memang masih boleh dijual di platform kita, tapi dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Contoh, misalnya teman-teman di sini tadi ada udah jualan makanan, mungkin teman-teman bisa menyediakan kayak dokumen pendukung seperti PIRT dan lain-lain juga. Ataupun mungkin ada teman-teman yang jualan suplemen dan lain-lain, itu bisa menyediakan kayak dokumen pendukung seperti BPOM dan lain-lain gitu ya. Fungsinya apa sih Kak gitu? Fungsinya pertama adalah karena produk-produk yang seperti ini biasanya memiliki expired date atau masa durasi masa hidupnya, dan mungkin beberapa produk seperti suplemen, kecantikan dan lain-lain itu ada efek samping apabila digunakannya tidak sesuai dengan kadarnya gitu ya teman-teman ya. Jadi surat-surat ini adalah kayak memberikan kenyamanan, keamanan kepada si calon pengguna bahwa produk ini sudah lulus uji nasional dan lain-lain. Oke, nah baru kita masuk nih, kayak tadi aku janjikan adalah gimana caranya berjualan dengan short video. Oke, boleh di next lagi, kata operator. Yap, next lagi. Oke, teman-teman, pasti kalau misalnya teman-teman membuka aplikasi TikTok, yang paling sering pertama kali ditemukan adalah video-video pendek dari semua kreator atau dari semua pengguna yang ada di TikTok. Begitupun video pendek ini bisa kita gunakan sebagai alat berjualan komersil ya teman-teman ya. Karena di sini kita memberikan sebuah cara belanja yang baru. Kalau mungkin teman-teman melihat kayak sebelumnya jualan online itu hanya perlu kayak upload foto produk, bikin deskripsi produk gitu ya. Terus gimana caranya dapatin review. Nah, sekarang teman-teman bisa melakukan hal tersebut melalui yang namanya video. Teman-teman bisa menjelaskan review produknya melalui video. Teman-teman bisa nge-review produknya melalui video yang membuat itu lebih real di mata calon pembeli kita. Nah, pertanyaannya, gimana caranya video kita bisa ketemu sama si calon pembeli? Boleh di next slide? Jawabannya ada di sini teman-teman. Jawabannya ada di halaman For You page, atau biasanya orang Indonesia bilangnya FYP. Teman-teman ya, kalau orang Sunda susah bilang F, biasanya PYP itu bilangnya susah gitu ya teman-teman ya. Jadi ini adalah sebuah halaman di mana calon pengguna itu nantinya bisa menemukan semua konten yang istilahnya ingin mereka dapatkan. Tapi konten dari satu pengguna dan pengguna lain itu bisa jadi berbeda-beda teman-teman. Mungkin dari kakaknya yang ada di sebelah sini kontennya biasa membuka tentang fashion, biasa membuka tentang dan lain, mungkin yang muncul akan fashion. Tapi mungkin yang kakak di sebelah kanan saya biasa membuka tentang kayak tips-tips makanan dan lain-lain, dan yang akan muncul juga mungkin banyaknya konten terkait makanan juga gitu. Nah sekarang pertanyaannya, apa sih yang perlu teman-teman lakukan juga untuk membuat video teman-teman itu lebih mudah tampil di halaman FYP? Ada yang tahu nggak beberapa kunci yang mungkin teman-teman bisa shout out lagi? Ada yang tahu gimana caranya? Shout out aja nggak apa-apa, diteriakan sedikit aja mungkin aku bisa dengar. Hashtag, oke. Salah satunya ada lagi? Lagu atau musik, oke. Ada lagi? Follower, oke. Jadi semua itu berkaitan, tapi sebenarnya yang paling pertama untuk istilahnya bisa meningkatkan kemungkinan teman-teman itu kontennya masuk ke dalam FYP adalah 2 hal ini. Boleh di next slide teman-teman? Kakak operator, sorry. Nah, jadi 2 hal ini teman-teman yang istilahnya itu bisa meningkatkan nantinya kemungkinan besar konten teman-teman tampil di halaman FYP. Yang pertama adalah watch duration, atau nanti aku jelasin juga, dan yang kedua itu adalah engagement gitu ya. Jadi kalau misalnya semakin tinggi watch duration-nya teman-teman, semakin tinggi nanti yang namanya engagement-nya teman-teman, itu bisa meningkatkan kemungkinan kontennya masuk ke dalam halaman FYP gitu ya teman-teman ya. Tapi balik lagi teman-teman ya, bahwa ini harus disesuaikan betul tadi pembuatan kontennya seperti apa, menarik atau tidak. Kalau mungkin teman-teman cuma kayak pakai kolase foto terus yang kayak di skip gitu doang tanpa ada cerita, mungkin kurang menarik bagi pembelinya atau bagi penontonnya. Jadi balik lagi teman-teman, untuk
meningkatkan yang namanya watch duration dan engagement juga harus punya kreativitas buat video yang menarik atau sesuai dengan apa yang memang diinginkan oleh calon penontonnya teman-teman semua. Nah, sekarang kita bahas watch duration dulu teman-teman ya. Boleh di next lagi kak? Oke, jadi kalau misalnya kita ngebahas tentang watch duration, itu ada dua hal tentang watch duration teman-teman ya. Jadi yang pertama adalah bagaimana caranya video teman-teman itu bisa ditonton oleh lebih banyak penonton lagi. Istilahnya teman-teman mungkin bikin di sini video 1 menit. Kalau misalnya yang nonton 50, berarti watch duration teman-teman kurang lebih jadi 50 menit. Ya, begitu pun selanjutnya. Dan yang kedua, ada yang namanya average watch duration. Jadi seberapa lama sih konten teman-teman itu ditonton dari awal sampai akhir? Ya, jadi istilahnya teman-teman bikin video 1 menit, tapi ternyata rata-rata video teman-teman itu cuma ditonton sampai 20 detik. Habis 20 detik skip, orang nggak melanjutin nonton sampai akhir. Ya, berarti watch duration teman-teman itu cuma sekitar 30%, 33% doang. Nah, semakin tinggi watch duration, semakin besar juga kemungkinan buat mencapai kayak namanya FYP. Jadi balik lagi gimana caranya teman-teman juga bisa istilahnya membuat mereka stay dari awal sampai akhir. Nah, nanti kita akan berikan sedikit kayak tips-tipsnya juga ya untuk bikin video yang menarik itu seperti apa. Nah, di next slide-nya kita akan ngebahas masalah engagement. Boleh di next slide lagi? Kakak operator? Nah, di next slide-nya kita akan ngebahas masalah engagement. Engagement itu apa sih? Engagement itu related sama kayak yang nge-like, yang nge-comment, yang nge-share, dan mungkin yang nge-save videonya teman-teman juga. Ya, jadi ini adalah satu faktor juga di mana nanti bisa membuat konten teman-teman jauh lebih tinggi. Nah, pertanyaannya, apakah dengan follower yang mungkin belum banyak, video teman-teman tidak tersebar ke pengguna TikTok lainnya? Jawabannya nggak begitu ya teman-teman ya, karena tadi sudah dijelaskan di awal oleh pada saat pembukaan tadi bagaimana teman-teman bisa melihat persebaran konten itu disebarkan sesuai dengan istilahnya keinginan atau misalnya kayak referensi dari masing-masing pengguna TikTok. Jadi kalau misalnya aku yang mungkin suka olahraga, akan banyak nih kayak produk-produk berkaitan dengan olahraga, konten-konten yang berkaitan dengan olahraga muncul di halaman FYP aku. Gitu ataupun yang lainnya, tapi tidak menutup kemungkinan konten-konten lain juga bisa muncul gitu ya teman-teman ya. Oke, nah kita sudah ngebahas tadi yang masalahnya watch duration dan engagement. Sekarang apa yang perlu dipersiapkan untuk membuat konten video yang menarik? Boleh di next slide lagi? Nah, jadi yang harus dipersiapkan pertama kali adalah kalau mau bikin video harus tahu dulu struktur ceritanya seperti apa. Videonya akan memberitahukan informasi seperti apa. Contoh misalnya teman-teman bikin kayak review produk, jangan cuma di videoin produknya terus mungkin ditambahin juga kayak semacam musik dan lain habis itu post. Tapi nggak ada informasi yang mau diberikan. Apakah itu boleh? Boleh aja. Tapi akan jauh lebih baik kalau misalnya teman-teman bikin 4 hal ini nih. Introduction-nya mungkin seperti apa? Introduction nanti akan berkaitan dengan yang namanya biasanya hook ya teman-teman. Nanti akan aku jelasin juga. Hook itu apa sih? Hook itu lebih ke kayak satu kata yang bisa membuat mereka itu pengen stay sampai akhir. Contoh misalnya, endingnya bikin greget. Atau misalnya kalau teman-teman baca berita pernah nggak lihat kayak gini? Misalnya ada berita, ini sesuatu hal yang menarik nomor 6 bikin geleng-geleng. Pernah lihat kayak gitu? Sering. Nah itu adalah hooknya ya teman-teman. Jadi gimana membuat mereka tuh pengen ngelihat sampai akhir nantinya. Nah, yang kedua, teman-teman juga bisa kayak mulai dari masalahnya apa sih? Contoh, misalnya sekarang itu adalah lagi musim hujan gitu ya teman-teman ya. Masalah yang sering dihadapi oleh orang-orang Jakarta, terutama mayoritas pengguna motor adalah kalau hujan pulang berangkat kantor kebasahan. Dan biasanya mereka membawa satu tas yang isinya adalah peralatan kantor seperti laptop dan lain-lain. Kalau pakai mantel yang biasa, ataupun kita misalnya pakai mantel yang 10.000 beli di jalan, itu cuma sobek. Berarti teman-teman bisa punya masalah di situ. Oh, masalahnya mereka lagi butuh mantel karena musim hujan. Dan kendalanya adalah mereka bawa barang. Gimana caranya bisa mengangkat masalah itu sebagai ide cerita teman-teman bikin video. Udah ketemu masalahnya, bikin skrip. Solusinya apa sih? Solusinya adalah produknya teman-teman. Ya, produknya teman-teman juga gitu. Dan yang terakhir, teman-teman juga bisa demonstrasi produknya itu seperti apa. Baru saya teman-teman review. Oh, bahannya tidak mudah sobek, gampang nembus air dan lain-lain. Kalau tadi contoh sebenarnya kita ngambil dari si jas hujan. Lalu teman-teman pernah ngeliat nggak sih iklannya Hyundai, mobil, iklan mobil Hyundai? Cerita apa sih yang mereka jual? Mereka langsung ngejual mobilnya nggak? Jawabannya enggak. Yang mereka jual adalah kebiasaan dari para pengguna, terutama kemarin pada saat Jakarta lagi terkena polusi. Yang dijual adalah mobil anti polusi.
Mobil yang bisa mengurangi polusi. Jakarta mengurangi polusi. Jadi kalian teman-teman juga bisa ngeliat masalahnya apa. Oh, produk kita bisa mengatasi ini. Itu adalah satu struktur skrip dari cerita kalau teman-teman mau bikin video yang menarik nantinya. Nah, kalau udah struktur apalagi? Boleh di next slide dulu kakak. Nah, ini tadi aku sempat bilang kalau kita udah punya strukturnya, teman-teman juga harus membuat yang namanya hook. Jadi gimana cara mereka untuk tetap bisa stay di video ya teman-teman dari awal sampai akhir. Fungsinya apa? Fungsinya tadi adalah untuk meningkatkan yang namanya watch duration tadi ya teman-teman ya. Jadi hook itu bisa berupa kayak endingnya bakal bikin kaget, tonton sampai akhir bakal ada informasi terkait promosi yang tumpah ruah misalnya seperti itu dan lain-lain. Jadi coba teman-teman nanti kreativitas juga untuk kayak bikin gimana sih caranya video saya itu mereka mau stay dari awal, pengen tahu informasi sampai akhirnya seperti apa dengan si hook ini. Hook udah selesai, nextnya ada lagi, ada apa lagi? Next, boleh? 1, 2, 3, tidak berpindah. Oke, next teman-teman ya. Saya menunggu slide yang berpindah. Kalau misalnya kita sudah membuat hook yang cukup bagus, coba teman-teman create konten yang relevan. Konten yang relevan maksudnya apa sih? Konten yang sesuai dengan minat audiensnya teman-teman. Produk makanan, sebenarnya sekarang itu minatnya produk makanan seperti apa sih? Apakah makanan yang memang disajikan dengan estetik atau ternyata cara pembuatan makanannya dan lain-lain? Oh, fashion misalnya kerudung kita anggap seperti itu. Sebenarnya sekarang kalau orang pengen beli kerudung itu konten seperti apa sih yang lagi banyak dicari? Apakah bisa try on-nya, penggunaan kerudungnya seperti apa, atau mungkin bisa dikaitkan dengan OOTD nih. Kerudung disesuaikan dengan pakaian sehari-hari seperti apa dan lain-lain. Ya, jadi bikin konten yang relevan sesuai dengan minat dari audiens teman-teman juga. Pertanyaan selanjutnya. Next slide-nya akan ngebahas yang namanya call to action teman-teman. Jadi di akhir video teman-teman harus menerapkan yang namanya call to action ini untuk apa sih? Untuk kayak memberikan arahan apa yang perlu dilakukan oleh si penontonnya teman-teman. Ya, contoh misalnya jangan lupa ya klik misalnya link produk di bawah ini untuk teman-teman tahu untuk bisa melihat semua produk yang kita jual. Or misalnya teman-teman juga bisa mengarahkan jangan lupa nanti join ke live kita karena di live kita ada lebih banyak promosi yang akan kita tawarkan juga. Ya, seperti itu teman-teman. Oke, dan ini dari video. Oke, kita next dulu ya. Itu nanti video kalau teman-teman ada pertanyaan boleh disimpan nanti terakhir kita bisa tanya jawab sedikit. Nah, ini ada tips dari kita teman-teman. Gimana sih? Karena konten itu harus dibuat secara konsisten teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman mungkin yang baru pertama kali atau masih baru merintis untuk bikin video bisa menggunakan tips ini. Pertama teman-teman diusahakan mungkin setiap hari setidaknya upload satu konten video secara konsisten. Nanti mungkin kalau teman-teman sudah terbiasa, teman-teman bisa nambah sehari 2, sehari 3. Tapi yang tidak boleh atau tidak disarankan adalah mengurangi. Kalau misalnya sehari udah bikin 5, jangan nanti misalnya minggu depan sehari jadi bikin 3. Gitu ya teman-teman ya. Next, teman-teman juga bisa kayak nge-create 2 jenis video. Video dengan link produk dan video tanpa link produk. Itu juga boleh. Kita menyarankan di sini 70-30. 70-nya menggunakan link produk dan 30-nya tanpa link produk. Fungsinya apa? Dengan link produk, fungsinya teman-teman untuk bisa meningkatkan konversi penjualan. Tapi tanpa link produk, teman-teman bisa meningkatkan secara awareness branding dari teman-temannya melalui si video ini. Ya, dan yang terakhir teman-teman kalau mau membuat video komersial, terutama video promosi, kita sarankan jangan terlalu panjang, mungkin bisa dimulai dari 30 detik sampai 1 menit aja. Makanya di situ teman-teman perlu menuliskan skrip dari videonya seperti apa agar bisa menjadi si video dengan 30 detik sampai 1 menit itu. Ya, oke. Dari video kita akan masuk ke cara berjualan yang kedua teman-teman, yaitu menggunakan atau melalui